Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami Wenya Family. Untuk kali ini kita akan membagikan pengalaman saya tentang kista endometriosis yang saya alami hingga saya operasi 2 kali untuk kista endometriosisnya. Jangan lupa tonton video kita dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham, dan saya mohon dukungan dan supportnya juga dengan cara subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video kita berikutnya. Terima kasih buat dukungan dan supportnya. Di sini nanti saya akan menjelaskan apa itu endometriosis, gejalanya, pengobatannya, dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Jadi, tonton video kita dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Oke. Endometriosis adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Jaringan yang disebut endometrium ini dapat tumbuh di indung telur, usus, tuba falopi atau saluran telur, vagina, atau di rektum, yaitu bagian akhir usus yang terhubung ke anus. Nah, kalau saya, dia itu tumbuhnya di indung telur sebelah kiri. Itu tahun 2014, dan di indung telur sebelah kanan itu ketahuannya baru di 2019 kemarin. Itu pengertian endometriosis. Nah, bagaimana proses terjadinya kista endometriosis? Sebelum menstruasi, endometrium akan menebal sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Bila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh lalu keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Pada kasus endometriosis, jaringan endometrium di luar rahim tersebut juga ikut menebal, tetapi tidak dapat luruh dan keluar dari tubuh. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keluhan nyeri, bahkan dapat menyebabkan kemandulan atau infertilitas wanita. Penyebab dan gejala endometriosis diduga terkait dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau aliran darah menstruasi yang berbalik arah. Kondisi ini umumnya ditandai dengan berbagai gejala, seperti seperti saya ya, nyeri di perut bagian bawah dan panggul, volume darah yang berlebihan saat menstruasi. Itu saya alami di 2014, pertama sebelum operasi. Tapi setelah saya operasi yang pertama, malah volume darah menstruasi saya itu sedikit, hanya 2 hari saja. Biasanya 7 hari. Setelah operasi yang pertama itu saya hanya 2 hari saja, dan saya periksa ke dokter pada saat habis operasi, katanya itu normal. Dan sakit saat buang air besar, atau ya saya alami itu sakit saat buang air besar kalau saya lagi datang bulan atau menstruasi. Dan yang saya alami juga, saya seperti orang hamil gitu. Sebelum menstruasi, seminggu sebelum menstruasi, kepala saya pusing, mual-mual, dan kayak hamil muda, kayak ngidam gitu, pengen makan asem gitu, seperti orang hamil gitu yang saya alami. Saya juga akan merasakan pusing, mual, dan semua badan saya sakit. Itu pada saat mau datang bulan, sebelum, sesudah, dan pada saat datang bulan atau menstruasi, saya akan mengalami hal tersebut. Untuk pengobatan kista endometriosis, kata dokter tempat saya konsultasi, itu tergantung dari metode pengobatannya, itu tergantung dari tingkat keparahan dan apakah
kita sebagai pasien itu masih ingin memiliki anak atau tidak gitu. Kalau seandainya kita masih ingin memiliki anak, biasanya itu belum dioperasi. Jadi kita program hamil dulu, program kehamilan, atau yaitu bisa jadi nanti kita akan metode pengobatan itu pemberian obat antiinflamasi non steroid, terapi hormon untuk menghentikan produksi hormon estrogen, itu juga bisa. Itu seperti suntik KB gitu, itu bisa juga. Atau prosedur operasi, kalau terakhirnya prosedur operasi seperti laparoskopi, laparotomi, histerektomi. Jadi tergantung dari kista yang kita derita. Kalau saya di 2014 sebelah kiri itu karena sakitnya saya udah nggak tahan dan menyebabkan saya pingsan di jalan, dan suami saya sudah tidak tega lihatnya, makanya kami ambil keputusan buat operasi. Berhubung anak kita juga sudah 2, jadi kita ambil keputusan buat operasi. Tapi seandainya teman-teman sedang memiliki kista endometriosis dan ingin memiliki anak, kalau sakitnya masih bisa kita tahan, lebih baik ditahan saja dulu dan program kehamilan tanpa harus operasi. Operasi itu jalan terakhir. Selama mengalami kista endometriosis dari tahun 2014 hingga sekarang 2021 ya, 2014 sampai 2015 itu 1 tahunan, nggak 1 tahunan ding. Saya mengetahui saya kena kista endometriosis itu bulan November 2014 dan saya operasi itu di bulan Maret 2015. Jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret, hanya 5 bulan saja saya ketahuan saya punya kista endometriosis. Dan pengobatan apa saja yang saya lakukan? Kalau di 2014 itu saya nggak ada konsumsi obat-obat herbal karena saya bergantung semuanya ke dokter. Jadi dokter pada saat itu, saat saya sakit, dokter hanya memberikan saya vitamin dan obat pereda nyeri untuk mengurangi gejala nyeri pada endometriosis, yaitu mereknya, yang jelasnya obat pereda nyeri, bisa kita beli di apotek atau dari resep dokter yang diberikan kepada kita. Di saat 2014 itu dokter almarhum Jayadi, bapaknya udah meninggal barusan di tahun barusan dia meninggal. Beliau banyak berjasa pada saya. Beliau menawarkan buat saya pengobatan untuk endometriosis itu terapi hormon yang beliau sampaikan. Banyak ilmu juga yang saya dapatkan dari almarhum Pak Jayadi. Katanya terapi hormon itu bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan jaringan endometriosisnya, jadi nggak cepat membesar, dengan membatasi atau menghentikan produksi hormon estrogennya. Meski demikian, tetapi terapi hormon tidak dapat meningkatkan kesuburan dan mencegah komplikasi seperti adesi atau perlengketan. Tetapi hormon yang digunakan untuk mengobati endometriosis itu ada beberapa macam. Bisa tadi yang saya bilang ya, yaitu pil KB, implan, KB suntik atau spiral, dapat menghambat proses penebalan jaringan endometrium hingga menghentikan menstruasi, sehingga nyeri yang dirasakan bisa berkurang. Jadi solusi pertama itu suntik hormon, yaitu KB, karena dengan tidak datang bulannya kita atau tidak datangnya menstruasi itu akan mengurangi rasa sakit kita, karena
kista coklat atau endometriosis ini menyerang kita pada saat kita menstruasi. Atau dokter juga bisa memberi kita itu obat penghambat aromatase. Misalnya untuk pengobatan, untuk jenis obatnya saya kurang tahu, bisa ditanyakan dengan dokter. Itu sama saja menghambat hormon estrogen, karena kalau kita kena kista endometriosis itu hormon estrogennya kita itu agak berlebihan gitu. Akibatnya kan kalau dikasih obat penghambat aromatase itu menurunkan kadar hormon estrogen dalam tubuh kita, dan bisa juga dengan pemberian obat analog hormon pelepas gonadotropin. Itu obat memicu kondisi yang menyerupai menopause dengan menghambat produksi hormon estrogen. Akibatnya menstruasi menjadi terhenti dan ukuran endometriosis akan mengecil. Jadi kita seperti disuruh menopause cepet gitu ya. Intinya itu untuk menghentikan atau menghambat pertumbuhan hormon estrogennya. Dan progestogen adalah hormon sintetis yang menyerupai progesteron. Obat ini mencegah proses ovulasi, yaitu keluarnya sel telur dari ovarium ke tuba falopi, sehingga memicu penyusutan endometriosis. Salah satu contoh obat dengan kandungan progesteron sintesis ini adalah noretisteron. Tapi saya nggak tahu dokter itu memberikan saya obat apa, yang jelasnya saya minum. Untuk jenisnya saya kurang tahu. Bisa juga obat danazol, merupakan obat yang menyerupai testosteron dan bekerja dengan menurunkan produksi hormon estrogen kita. Dan pengobatan terakhir yaitu melakukan prosedur operasi. Operasi akan dilakukan bila metode di atas sudah tidak efektif dalam mengobati endometriosis. Sejumlah prosedur untuk mengatasi endometriosis adalah itu operasi laparoskopi, yaitu pada pasien endometriosis yang masih ingin memiliki keturunan namun merasakan nyeri parah. Dokter akan menyarankan prosedur laparoskopi atau operasi lubang kunci. Melalui laparoskopi, dokter dapat mengangkat jaringan endometriosis dan bisa juga membakar jaringan tersebut menggunakan laser atau arus listrik. Nah, ini tidak terjadi pada saya karena pertama, untuk di Kota Bengkulu itu operasi laparoskopi belum ada. Dan kemarin ukuran untuk kista endometriosis saya sudah cukup besar. Jadi di tahun 2014 itu saya melakukan operasi laparotomi, bukan laparoskopi. Laparotomi itu merupakan operasi yang dilakukan bila endometriosis sudah sangat parah dan ukurannya cukup besar. Prosedur ini dilakukan dengan membuat sayatan lebar di area perut agar dokter dapat mengakses organ yang terkena dan mengangkat jaringan endometriosis. Jadi seperti saya itu kayak operasi melahirkan, operasi sesar. Jadi diangkat indung telur saya yang sebelah kiri, dan untuk indung telur saya yang di sebelah kanan tidak diangkat tapi dikeluarkan cairannya, karena pada saat itu didiagnosa oleh almarhum Bapak Jayadi bahwa ada miom juga di sebelah kanan. Dan untuk di tahun 2019 2020 itu saya ketahuan lagi pada saat saya kontrol, karena saya sering kontrol untuk kesehatan. Jadi ketahuan kalau saya punya kista endometriosis sebelah kanan dan ukurannya udah cukup besar, yaitu 12,5 cm. Dan
pada saat itu dokter tidak menyarankan saya buat operasi. Semua keputusan ada pada saya. Tapi karena Desember sampai Januari sakitnya parah banget dan meradang. Kita bolak-balik ke rumah sakit, kadang-kadang tengah malam. Dan karena pandemi juga, dokter tidak bisa menyarankan buat kita dirawat. Jadi setiap datang ke rumah sakit, walaupun sakitnya udah parah banget, udah kayak mau pingsan, jadi dokter hanya suntik obat pereda nyeri. Kita sudah sadar dan sakitnya berkurang, kita disuruh pulang. Selalu seperti itu sampai suami saya sebulan penuh nggak ada berhentinya. Datang bulan atau tidak datang bulan, sakitnya tetap ada. Itu di Desember sampai Januari. Dan diputuskan ada 6 dokter kandungan yang kita datangi. Nggak perlu saya sebutkan satu-satu ya. Yang jelasnya terakhir itu saya disarankan buat kontrol ke Rumah Sakit Gading Medika sama Dokter Taufik Hidayat, karena dia sudah, selain dokter kandungan, dia sudah ngambil spesialis lagi buat tumor dan kanker. Jadi setelah kontrol ke beliau 2 kali, diputuskan bahwa saya harus operasi. Dan ternyata operasi yang diambil oleh dokter 3 minggu kemarin, baru 3 minggu ini, dan alhamdulillah saya sudah sehat. Dokter ngambil tindakan operasi histerektomi, yaitu operasi pengangkatan rahim dan ovarium. Bisa juga, pokoknya operasi besar gitu ya. Jadi bentuknya memanjang dari pusar ke bawah gitu. Jadi sekarang bentuk perut saya yang udah dibelah itu, yang terakhir kemarin memanjang dari pusar ke bawah, dan yang operasi pertama itu kayak sesar di bawah pusar. Jadi udah seperti ini bentuknya. Yang kemarin berdiri kayak gini, dan yang pertama saya melintang kayak gini ya. Dan rahim dan ovarium saya diangkat. Itu untuk efek sampingnya dokter udah bilang sama kami bahwa efek sampingnya itu banyak. Saya bisa menopause dini, itu tidak datang bulan lagi. Namun demikian, dari operasi histerektomi itu juga tidak menjamin endometriosis tidak akan tumbuh kembali. Jadi makanya saya dijadwalkan untuk suntik hormon kembali, suntik hormon untuk menghentikan hormon estrogennya. Dan perlu diketahui juga bahwa prosedur ini hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir karena saya menjalani histerektomi ini walaupun tidak dilakukan pengangkatan rahim, saya sudah tidak bisa hamil lagi karena ovarium saya, sel indung telur saya kiri dan kanan sudah nggak ada yang bisa dipertahankan lagi, sudah diangkat semua. Jadi kemungkinan juga ada efek sampingnya lagi, yaitu memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita penyakit jantung dan pembuluh darah. Karena itu saya harus tetap kontrol ke dokter kandungan, dan mohon doanya ya teman-teman semua agar saya selalu sehat, panjang umur, mudah rezekinya. Semuanya ada efek sampingnya, tapi sudah kita perhitungkan, sudah kita pikir matang-matang, makanya kita ambil jalan operasi histerektomi.
obat-obat herbal apa saja yang saya minum sebelum saya melakukan operasi. Tentunya karena sakit udah parah ya, selain berobat ke dokter, saya mengalami sedikit frustasi di Desember 2020 sampai Januari 2020 itu saya mengalami sedikit frustasi karena setiap datang ke dokter itu hanya dikasih obat penahan sakit atau pereda nyeri gitu, biar tidak sakit, dan itu saya minumnya 8 jam satu kali. Itu saya frustasi banget. Otomatis saya telepon orang tua saya di kampung di Bengkulu Selatan, dan mereka peduli, mereka carikan obat, yaitu kalau bahasa nasionalnya itu akar bajaka. Akar bajaka, dan saya juga berobat alternatif ke orang pintar. Emang ada sedikit pengaruhnya, sakitnya hilang, rasa sakit di Januari pertengahan. Kan saya kena sakitnya yang nggak berhenti itu awal Desember sampai awal Januari, karena pas dijadwalkan operasi itu saya sudah konsumsi obat-obat herbal akar bajaka. Terus pokoknya ini saran-saran yang dikasihkan teman-teman, keluarga semua saya minum, saya lakukan. Ada daun sirsak, terus kayu singgah gitu. Ada kayak apa ya kalau bahasa Indonesianya? Jelasnya dia tuh tumbuh di kayu singgah itu tumbuhnya di jeruk nipis, itu sudah saya minum juga akar bajaka. Dan satu lagi yang jangan pernah teman-teman lakukan kalau kena kista endometriosis atau kista apapun, itu jangan pernah diurut. Jadi hindari untuk diurut karena dia nanti akan meradang, bisa pecah, dan itu akan menyebabkan nyeri yang sangat parah buat kita. Karena ternyata yang setelah saya ingat-ingat di November itu saya ada urut perut. Jadi kemungkinan meradangnya karena diurut. Jadi jangan sampai diurut ya. Kalau minum obat herbal nggak apa-apa, dan tetap harus kontrol karena kemarin saya minum obat herbalnya itu udah terlambat. Kenapa? Karena ukuran kista saya itu udah besar banget, dan saya sudah mengalami radang yang dahsyat gitu karena berbulan-bulan nggak berhenti. Jadi obat herbal itu kan sistem pengobatannya dia berangsur, nggak langsung sembuh gitu. Jadi kalau masih kecil nggak apa-apa kita minum obat herbal, yang jelasnya turutin saja apa kata dokter. Kalau saya kemarin akar bajaka, daun sirsak itu sudah saya minum. Hanya saja saya kasihan sama suami saya yang merawat saya hampir setiap malam nggak tidur, dia merawat saya. Jadi kami ambil kesimpulan buat operasi saja, karena ukuran kistanya nggak berkurang, malah tambah besar walaupun saya minum obat herbal. Karena obat herbal yang saya minum itu kan baru saya minum pada saat saya sudah mengalami peradangan udah besar. Jadi untuk obat herbal itu dilakukan sebelum kita udah parah ya. Kalau kita sudah parah susah lagi, karena pengobatan herbal itu dia sembuhnya berangsur. Untuk pengalaman saya pada saat operasi pertama itu seperti sesar, kayak kita melahirkan ya. Saya melahirkan anak 2, itu normal semua. 2 kali operasi itu melahirkan kista, jadi menyedihkan banget ya. Pengalamannya operasi pertama di 2015 itu kayak sesar. Saya mengalami
proses operasinya. Saya masukkan kateter itu sebelum saya dibius, jadi terasa sakit banget. Kedua, setelah operasinya saya mengalami menggigil, kedinginan. Sembuhnya juga cukup lama. Untuk operasi yang pertama itu mungkin hampir 2 bulanan ya. 1 bulan itu saya belum bisa bangun. Beda banget dengan operasi yang pertama ini, yang kedua ini, yang pertama dan kedua. Kenapa itu bisa terjadi, saya juga kurang tahu. Yang jelasnya, kalau operasi pertama itu saya tidak konsumsi obat-obatan pasca operasi, hanya mengandalkan obat dari dokter saja. Terus karena operasi pertama yang saya alami, mungkin saya sedikit manja, jadi kurang banyak gerak, takut bergerak, takut terlalu takut jahitan saya lepas, jadi saya banyak manjanya, nggak banyak bergerak. Beda banget sama yang operasi yang kedua. Padahal operasi kedua ini saya operasi besar ya, operasi besar, beda sama sesar. Kalau sesar yang pertama itu sesar kayak sama kayak orang melahirkan, yang di bawah itu nggak tahu sakitnya lebih lama, sembuhnya juga lebih lama, mungkin penyebabnya saya kurang tahu. Tapi yang untuk kedua ini, alhamdulillah di rumah sakit habis operasi, lagi operasi pun itu saya sadar. Saya ngobrol sama dokternya sebelum operasi. Untuk operasi kedua ini pengalaman saya lumayan banyak dramanya ya. Pertama itu kita datang jam 8 pagi. Jam 8 pagi karena jadwal operasinya itu jam 1 siang. Jadi jam 8 pagi kita udah di rumah sakit, dan saya mempunyai 4 teman seperjuangan yang sama-sama operasi kista. Ada Nenek Juraida, ada Ibu Anita, ada Ibu Bidan, dan saya. Kami berempat dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, walaupun yang saya tahu, saya itu banyak drama. Kenapa banyak drama? Pada saat masuk ruangan operasi, karena pembuluh darah saya ini halus nggak kelihatan, jadi perawat susah buat masang infus, karena infus buat operasi itu jarumnya ukuran 18, harus lebih besar untuk antisipasi seandainya nanti kita kurang darah, jadi darah masuk cepat gitu. Nggak bisa, di tangan saya ini nggak bisa, udah ditusuk-tusuk banyak banget, ternyata pembuluh darah saya pecah pada saat ditusuk. Dapet, sudah mau masukkan lagi jarum infusnya, pembuluh darah saya pecah karena terlalu tipis. Jadi perawat yang di ruang inap itu menyerah, dia bilang nanti pasang infusnya pada saat di ruang operasi saja. Dan teman-teman saya yang 3 orang tadi itu mereka dengan nggak ada hambatan buat pemasangan infus. Oke, saya tetap berdoa, cemas ada, takut ada, tapi tetap kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah saya selalu ditemani suami saya dan anak-anak saya, jadi kita lebih kuat, rasanya lebih kuat, karena operasi itu kan kita berjuang hidup dan mati. Dan di antara kami berempat itu, urutan pertama sekali operasi itu saya. Nggak lama, jam berapa ya, kita udah disuruh puasa dari jam 6 pagi karena operasinya jam 1. Saya naik ke ruang tunggu untuk operasi itu, ada ruangan khusus dan kita sudah disuruh ganti baju.
itu jam 12. Jam 12 saya sudah naik, sudah masuk ke ruang tunggu, diganti baju, semuanya observasi. Dan pada saat masuk ruang operasi itu rasa takut, rasa cemas ada. Tetap kita berdoa sama Allah, kita berserah diri kepada Allah. Dan buat teman-teman yang mau melakukan operasi, jangan lupa bersihkan diri kita dulu. Kalau kalian beragama Islam, lebih baik kita mandi wajib, mandi junub, pokoknya mandi wajib. Karena siapa tahu bukan siapa tahu sih, kalau saya karena kita berjuang hidup dan mati, jadi seandainya terjadi kemungkinan yang paling buruk, kita meninggal dalam keadaan yang bersih gitu kan, seandainya. Dan alhamdulillah saya masih sehat-sehat saja. Pada saat masuk ruang operasi, karena saya belum diinfus, jadi saya masuk itu kaget, malu, campur semua. Karena ternyata dari 6 perawat itu semuanya cowok, termasuk dokternya juga cowok. Tiba-tiba kita disuruh duduk di meja operasi, suruh buka baju. Malu kan? Tapi sampai saya bilang, suruh suami saya masuk, mas, suami saya masuk. Karena saya malu banget. Perawatnya bilang, nggak apa-apa mbak, kami sudah disumpah katanya. Dan yang bikin tenang sedikit, karena dokter buat suntik biusnya itu perempuan. Dan sudah duduk. Saya belum disuntik bius karena saya belum pasang infus, jadi saya harus pasang infus dulu. Dan ternyata dokter sama perawat juga kesulitan buat masang infus saya, sampai manggil dokter spesialis yang di bawah yang nggak ada hubungannya dengan operasi pun dipanggil buat bantu saya masang infus. Itu pun nggak bisa karena benar-benar tipis. Sampai dokternya bilang, mbaknya nggak pernah disuruh angkat-angkat yang agak berat, kerja berat, kurang olahraga atau semuanya. Olahraga sih ada, aku bilang kan, nggak berat, cuma yang ringan-ringan doang. Kalau angkat-angkat emang suami saya nggak pernah nyuruh saya angkat-angkat. Jadi urat-urat di sini nih benar-benar nggak nampak, nggak ada kelihatan sama sekali. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana, ternyata pembuluh darah itu penting. Jadi kalau pikir saya kemarin, untuk perempuan itu bagusnya kalau urat-urat di sini tuh nggak kelihatan. Ternyata bahaya kalau pembuluh darah terlalu tipis. Jadi kalau pada saat kita sakit dibutuhkan buat transfusi darah, itu sangat penting. Makanya nanti habis operasi ini saya akan rutin olahraga yang bisa menumbuhkan pembuluh darah. Itu PR buat saya. Balik lagi ke cerita saya, kalau infus saya dari jam 12 saya masuk, setengah satu saya masuk ke ruang operasi. Itu perawat dan dokternya sudah mau masang infus, nggak dapet. Mungkin ada sebelah kanan saya ini 20 kali tusukan sampai ke sini. Ini biru-birunya udah hilang. Kalau kemarin masih biru semua, nggak dapet. Sampai ke sini semuanya nggak dapet juga. Sebelah kiri juga mungkin ada 20 tusuk di kanan, 20 tusuk di kiri. Sampai saya bilang, kalau udah nggak ada lagi tempat nusuk di sebelah di tangan-tangan saya, boleh di kaki atau di jidat saya bilang. Karena saya ingat ada yang masang infus itu di kaki sama di sini ya, di kening. Nah, perawatnya bilang kalau di kaki sakit banget mbak katanya. Jadi kita usahakan dulu buat pasang infus di tangan.
Karena untuk proses masang infus aja udah makan 1 jam, udah dilihat dokter 1 jam belum dapat juga infus. Jadi ibu bidan yang urutan kedua dimajukan, jadi dia operasi pertama, dan 3 perawat disuruh nangani saya buat cari infus. Perawatnya berulang kali meminta maaf kepada saya karena nusuk badan saya berulang-ulang nggak dapat. Anehnya Allah itu memberi kekuatan kepada saya pasrah, terserah mau ditusuk gimana pun terserah. Dan mungkin mereka kasih obat penahan sakit juga ya, bius juga, itu saya tidak tahu. Yang jelasnya saya tuh kayak tangan saya direntangkan kiri dan kanan, saya pasrah, semuanya ditusuk-tusuk. Dan terakhir jam 2 kurang 1/4, jatuhnya udah 2 jam ya, dari jam hampir 2 jam lah, dari jam 12 saya naik ke ruang operasi, 12:30 mereka mulai nyari infus, nggak dapet. Jadi dokternya ngambil keputusan kalau infus saya itu dua jalur, jadi dikecilkan ukuran jarumnya. Jarum untuk operasi itu normalnya 18, kalau saya itu jadi 22 ukurannya, nomor 22. Jadi di sini saya sebelah kiri, di sini saya diinfus, dan untuk sebelah kanan itu saya diinfusnya di sini. Jadi kiri kanan saya diinfus. Nanti katanya untuk antisipasi kalau dibutuhkan transfusi darah itu bisa cepat. Jadi selama operasi itu saya dua infus, dan saya ditanya sama dokternya nanti proses operasi. Jadi saya operasi itu mulai dari jam 2 lewat 5 menit. Saya lihat betul jamnya karena saya sadar saya disuntik bius setengah badan dari pinggang ke bawah saja, dan saya ada suntik bius di tulang belakang. Saya lihat dari pantulan, ditawarin mau lihat di CCTV atau di cahaya lampu. Jadi saya putuskan untuk lihat di cahaya lampu. Pada saat mau operasi itu, alhamdulillah dokternya mengingatkan kita buat berdoa. Kami berdoa bersama, dan dia bilang, "Bu, kita mulai goreskan lukanya." Jadi saya lihat betul bagaimana prosesnya, perut saya itu dibelah, dan saya masih sadar dan masih kuat lihat, sampai dibilang dokter, "Bu, ini lihat kistanya itu warnanya agak keunguan abu-abu gitu, karena kista coklat, dan kemarin seperti yang saya sampaikan di yang proses operasi kista endometriosis saya, kan ada saya sampaikan di situ bagaimana bentuk kistanya. Di sini nggak akan saya jelaskan lagi. Dan pada saat pertengahan operasi saya masih sangat sadar. Dokternya bilang kalau kista saya itu udah lengket di usus besar, karena mungkin pelengketannya itu karena proses operasi yang pertama, dan udah ada lengket di dinding rahim kistanya. Karena ovarium saya sudah diangkat kiri dan kanan dan tidak ada yang bisa dipertahankan lagi, maka percuma katanya rahim saya masih dipertahankan, takutnya nanti malah jadi sarang kista baru. Jadi dokternya menyarankan buat rahim saya diangkat juga, padahal di awal itu nggak ada rencana buat pengangkatan rahim. Karena
ada rencana pengangkatan rahim di pertengahan operasi, maka suami saya disuruh masuk ke ruang operasi. Saya lihat suami saya pas masuk ke ruang operasi itu matanya berkaca-kaca, lihat istrinya perutnya dibelah, masih kebuka, masih semuanya masih kebuka gitu. Saya bisa merasakan apa yang suami saya rasakan. Mungkin lebih sedih, lebih perih hatinya daripada yang kita yang lagi di operasi gitu. Dokter nyuruh suami saya masuk itu karena buat minta persetujuan bahwa untuk pengangkatan rahim, dan suami saya menyetujui untuk pengangkatan rahim itu. Jadi saya selesai operasi jam 4:30. Di pertengahan operasi itu setelah suami saya masuk, saya merasa lelah, saya merasa ngantuk. Jadi dokternya bilang, kalau mau tidur aja Bu, nggak apa-apa. Jadi saya merasa lelah, merasa capek, jadi saya tidur. Nggak tahu lagi kelanjutannya. Yang jelasnya sesudah operasi dokternya membangunkan saya, Ibu, ini rahimnya sudah diangkat dan kistanya seperti ini. Dan saya lihat entah setengah sadar itu kan, jadi oh iya, rahim saya kok seperti telur Dok, kan dokternya ketawa. Keluar dari ruang operasi, saya disambut anak dan suami saya. Itu saya masih sadar banget, masih kuat, tapi ngantuknya luar biasa dan saya nggak bisa ngontrol. Makanya masukan buat teman-teman semua, kalau habis operasi dipertahankan, jangan sampai kita tidur ya, karena kalau kita tidur nanti teman-teman bisa seperti saya sudah di ruangan, saya nggak bisa nahan tidur. Dari saya setengah lima keluar dari ruang operasi, dan di maghrib itu suami saya bilang saya koma, saya detak jantung saya turun semuanya, saya dipanggil-panggil udah nggak denger gitu kan. Itu dari maghrib sampai isya, karena saya nggak bisa nahan kantuk awalnya saya nggak bisa nahan kantuk. Jadi buat teman-teman semua, kalau habis operasi jangan sampai tidur, pertahankan jangan sampai tidur agar tidak koma ya. Dan alhamdulillah, walaupun penuh drama, dokter di ruang operasi harus turun karena kondisi saya ngedrop. Itu sekarang saya sehat-sehat saja. Mudah-mudahan semua proses penyembuhan saya berjalan lancar dan tidak tumbuh lagi kista endometriosisnya. Walaupun saya sekarang saya mengikuti suntik hormon yang dijadwalkan dokter itu minggu depan, karena minggu depan itu pas 1 bulan saya operasi. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan pengalaman saya tentang kista endometriosis yang saya derita. Semoga cerita saya ini, pengalaman saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oh ya, saya lupa, untuk obat pasca operasi, kenapa saya bisa lebih cepat sembuhnya dibanding yang operasi yang pertama? Karena yang operasi kedua ini saya konsumsi obat herbal, yaitu daun binahong itu saya konsumsi, terus obat Cina yang ada di video saya sebelumnya. Emang cukup mahal, kalau untuk di Bengkulu itu harganya 1.800.000 untuk obat Cinanya, 1 tablet 1 kali minum gitu. Kalau saya di 1 tablet yang 1.800.000 itu dibagi 6 untuk 6 kali minum. Dan minum vitamin dari ekstrak ikan gabus, serta konsumsi sayur lauknya ikan gabus juga. Oke teman-teman semua,
Mohon dukungan dan supportnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Semoga video kita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.